Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih yang udah stay lagi di channel Yati Isam Official guys. Semoga kalian sehat, berkah barokah untuk kita semuanya ya guys ya. Aduh, baru ketemu lagi sama Kak Yati Isam. Kemarin itu Kak Yati Isam free dulu ya guys ya, hari kemenangan Idul Fitri ya guys ya, Lebaran dulu. Nah, kalian gimana nih? Happy kan? Alhamdulillah ya guys ya, sehat-sehat. Semoga keluarga yang ada di Indonesia juga sehat, kita di sini juga sehat ya guys ya. Aduh, pagi ini hari Minggu ya guys ya, kalian pasti lagi libur. Nggak apa-apa deh, buat teman-teman kita yang nggak libur kayak Isam, temenin deh, dengerin ya cerita ini. Semoga yang memiliki problem yang sama bisa bisa mengambil pelajarannya, bisa mengambil solusinya ya guys ya. Yang penting kita belajar bersama. Oke, saya akan memberikan cara buat kalian yang susah melakukan notis ya guys ya, dan nggak bisa dikasih libur juga, takut di prank sama majikannya, dituduh yang macam-macam ya guys ya. Meskipun kita nggak melakukannya, tapi kalau kita sudah dituduh macam-macam dan dipokingkan, meskipun kita tidak dipenjara ya guys ya, tapi kita harus wajib lapor sampai kasus tuduhan itu terbukti tidak bersalah. Itu akan memakan waktu, memakan uang ya guys ya. Kita juga harus extend visa, bolak-balik polisi. Itu kalau kita sudah dikerjain majikan ya, kita harus terima semua itu. Karena apa? Karena ada juga teman kita yang lagi menjalankan proses tersebut ya guys ya. Semoga kita doakan ya teman-teman kita yang masih dizolimi majikannya, semoga diberikan kemudahan ya guys ya. Nah, kita belajar bersama ya guys ya. Nah, oke, PM ini bernama Mbak Mila guys. Mbak Mila ini sebenarnya sudah pernah bekerja di Hong Kong. Cuma dia ini finish kontrak loh 2 tahun. Dia pulang dulu ke Indonesia ya guys ya. Terus dia balik lagi ke sini. Berarti kan termasuknya dia ini ex Hong Kong ya. Nah, dali-dali 2 tahun finish, pas kerja lagi di Hong Kong itu suasananya beda. Dia kaget guys. Ternyata dia nggak bisa bertahan. Cuma 7 bulan aja. Nah, insya Allah nih ya, Mbak Mila nih bulan depan akan pulang di tanggal 3. Setelah debat panjang, setelah caci makian, setelah bertengkar hebat. Dikarenakan apa? Karena tangannya Mbak Mila kayak gini guys, bengkak. Ini dikarenakan dia ini mengangkat sesuatu, kesleo ya tangannya. Dan dia sudah mengatakan kepada majikannya untuk minta berobat, tapi majikannya itu abai. Nah, dia juga jarang libur itu siang ya guys ya, disuruh keluarnya, suruh mijitin dulu. Nah, posisinya sebenarnya pekerjaan Mbak Mila ini buat teman-teman yang suka jaga loyan kak, suka ya guys. Karena apa? Karena Mbak Mila ini bekerja cuma 2 orang aja di rumahnya, sama kakek ya guys ya, umurnya udah 88 tahun. Ya kakeknya nggak terlalu gede bodinya, tapi dia ini juga masih bisa jalan, masih bisa ingat sesuatu ya guys ya, apalagi ingat uang gitu. Tapi kelemahan kakek ini adalah mulutnya bawel. Segala sesuatu salah. Kalau ada sesuatu ngomel. Bahkan karena Mbak Mila ini ex Hong Kong, sudah wajar dong dia ngerti dong bahasa Kantonis itu ya guys ya. Akhirnya perjalanan pekerjaan baru Mbak Mila sampai pada akhirnya dia memutuskan untuk notis kayak gini guys. Mbak Mila datanglah di keluarga yang anaknya ini, kakek ini 3 orang guys. Tapi 3 orang ini semuanya sudah menikah dan punya rumah di misah sama bapaknya gitu. Jadi bapaknya ini dititipkan oleh Mbak Mila. Nah, semua keluarganya sampai cucunya ini jumlahnya 13 orang. Dan setiap malam minggu Mbak Mila ini harus masak besar. Karena apa? Ke-13-nya itu datang di rumah kakeknya. Kalian bayangkan aja ya guys ya. Nah, itu guys. Nah, walaupun begitu Mbak Mila ini kerjanya nggak pernah bener guys. Dari awal itu memang kakeknya memang udah cari gara-gara. Nah, kakeknya ini kan tahu Mbak Mila dulu pernah kerja di Hong Kong, tapi ya namanya kakek yang cerewet ya. Ya kayaknya geli gitu mulut, kalau nggak itu gatel kayaknya giginya. Ayo ngomong, ayo ngomong. Aduh guys, maaf, masih batuk saya. Terus guys, kakeknya itu ya, contoh aja, Mbak Mila ini kalau pagi bangun telat jam 5:05 aja, ini udah ngomel guys. Karena aktivitas kakeknya itu pagi itu jam 5, dia ini harus cowantung di taman. Setelah itu ke gereja, setelah ke gereja ya baru Mbak Mila ini pergi ke pasar, bersihin rumah. Nah, rumahnya itu kan ya tinggal sama berdua aja, soalnya kan ya kecil juga sih. Cuma karena kecilnya rumah nih, jadi pekerjaan itu kan nggak terlalu banyak.
Jadi yang ngomel terus. Sampai setiap hari itu Kak saya bersihin rumah kayak mau China Day gitu. Semuanya dilapin sampai lampu-lampu itu. Nah, kalau ngelihat Mbak Mila duduk sedikit aja disuruh ngerjain sesuatu. Jadi aktivitas kakeknya itu adalah mandorin Mbak Mila kerja. Ya kan setiap hari bekerja, rumahnya kecil, yang dikerjain itu aja. Iya kan? Ya kan jenuh juga ya guys ya. Terus juga debat masalah lap. Lap itu kan setiap hari ya kena ngelap debu kan hitam ya. Nah, posisinya lapnya itu pakai handuk yang warna putih. Nah, si kakeknya tuh cari gara-gara guys. Suruh itu gimana caranya handuk itu bisa jadi putih celing lagi. Akhirnya Mbak Mila ini ya dengan inisiatif direndam sama Biu Pasoy karena dimajikan dulunya melakukan hal yang sama ya, tapi kan tidak sebening kayak baru gitu ya guys ya. Akhirnya dari situ juga menjadi kasus pertengkaran hebat ini Mbak Mila ini sama kakeknya. Ngomong lah, masalah handuk aja masa Mbak Mila ini harus diomong sosobe ya atau pelacur gitu ya. Nih, ingat nih. Kalau misalkan majikan kita sudah merendahkan kita seperti itu, ya kita boleh menegur. Kamu kalau ngomong sekali gitu lagi, saya akan laporin deh ke labor. Nah, biar diam ya guys ya. Aduh Kak, nggak guna deh Kak, moyung kayaknya. Ngasih tahu kakek saya kayak gitu. Nggak dengerin. Nah, setiap malam minggu nih tiba ya guys ya, anak-anaknya itu mendengarkan keluhan kakek yang mengeluh tentang Mbak Mila kalau kerjanya itu nggak pernah benar. Saya Kak sampai sakit hati. Karena apa? Masak segitu banyaknya saya cuma dikasih waktu 20 menit. Emangnya saya ini jin? Emangnya saya ini punya jin Kak yang harus cingi chow aikwa gitu. Apalagi menunya banyak Kak, makanannya banyak, yang datangnya banyak. Saya itu sampai stres sendiri Kak. Sampai akhirnya karena saya itu terlalu banyak pekerjaan, jadi saya itu nggak sengaja Kak, tangan saya itu kekilir. Sakit Kak. Awalnya saya pijit-pijit biasa aja. Kok besok-besok ini kok jadi bengkak. Wah, saya nambah sakit Kak. Walaupun begitu, saya itu setiap pagi harus pijitin si kakek itu. Ya saya jalani karena saya profesional kerja. Asal jangan mulutnya nyakitin hati saya aja gitu Kak. Saya tuh kerja tuh bener Kak di sini. Kerjaan di sini ya saya udah pinter lah. Akhirnya guys, ya percuma. Karena memang kakeknya ini memiliki kekurangan yang kayak gitu. Tidurnya Mbak Mila pun ya di bawah guys. Hanya beralas kasur kayak matras kayak gitu. Jadi dibilang pelit ya. Datang Kak, tagihan air dan ledeng. Waduh Kak, ngomel seharian itu gara-gara kamu ada di sini. Biaya listrik saya, biaya air saya ini membengkak katanya. Aduh ya saya diam aja Kak. Maksudnya kok dia nggak mikir gitu ya. Kan yang masakin 13 orang itu kan pakai listrik apa. Terus juga kan memang guys, pemerintah Hong Kong ini memang lagi semua menaikkan ya guys ya harga-harganya. Karena apa? Karena pemerintah juga memberikan bantuan patadong ya guys ya, 5.000 dolar Hong Kong. Nah, pemerintah Hong Kong juga pinter. Jadi menaikkan harga, menaikkan air, ledeng, yaitu dengan cara seperti itu. Jadi memang bukan karena kalian, memang karena pemerintah Hong Kong juga menaikkan harga air dan ledeng gitu. Cuma namanya orang tua kan ya, selalu melihatnya itu kemarin itu segini gitu. Itulah makanya kalau misalkan ada nenek yang ngomel tentang listrik ledeng, udah close your ear. Nggak usah dengerin. Tutup aja telinga kamu. Karena apa? Ya karena itu bukan bukan kewajiban kita. Itu adalah bagian dari resiko mereka ya. Gitu guys. Terus kalau misalkan saya melihat handphone saya dicas aja Kak, ngomel, katanya kamu bisa nggak bayar listrik sendiri tuh, enak aja kamu itu ngecas handphone. Aduh Kak, saya kayak kerja di sini itu kayak saya itu kayak mau saya aja gitu, padahal kan dia juga butuh. Akhirnya singkat cerita, nambah bengkak tangannya Mbak Mila guys, udah nggak bisa kerja lagi Kak saya. Terus saya coba bilang sama agensi, kata agensinya udah tunggu aja, sabar aja dulu. Sabar gimana Kak, nanti kalau tangan saya ada apa-apa gimana coba. Terus saya ngomong sama Mbak Mila, kenapa nggak ke rumah sakit? Nggak mau Kak, saya pengen dirawat keluarga saya aja di rumah. Iya mungkin karena dia udah nggak betah ya guys ya, di kakeknya kita nggak boleh maksakan ya guys ya. Akhirnya dia sebenarnya sudah kirim surat notis pada bulan lalu guys sama kakeknya, dan dia ini maksa untuk pulang di tanggal 1 bulan Mei ya guys ya. Cuma belum ada surat notis yang dikirim ke imigrasi. Saya khawatirnya dia ini dijebak ya guys ya, di detik-detik dia mau pulang ke rumah, itu kan lebih kasihan lagi. Nah jadi akhirnya saya memutuskan untuk ya udah kita kirim sendiri surat pemberitahuan untuk kamu tanggal keluar ke imigrasi. Tapi kan saya kan nggak bisa keluar Kak. Ya udah, caranya gampang guys. Kalau misalkan kalian memang nggak bisa libur ya guys ya,
kalian nggak bisa libur, kalian minta tolong sama teman kalian yang bisa mengeprint dan bisa kirimkan ke imigrasi melalui via pos. Nah, terus gimana cara tanda tangannya? Bisa ya guys ya, sekarang itu canggih. Kamu bisa download aplikasi nih, Signature, yang ada di Play Store yang kayak gini ya, Signature online kayak gini. Nah, ini kamu tinggal download di imigrasi surat termination yang kayak gini ya. Terus kamu ketik ya, maksudnya kamu isi ya, melalui aplikasi Signature ini. Nah, kamu isi nama kamu lengkap, alamat nama majikan, terus alasan notis kamu kayak gimana, terus tanda tangan kamu. Tanda tangan ya melalui aplikasi ini juga. Kamu ketika kamu masukkan nih gambar yang sudah kamu ketik, data-data kamu kalau misalkan sudah diketik. Nah, kamu selipin tuh signature. Nah, kamu tanda tangan di handphone kamu, terus arahkan gambar tanda tangan kamu ke signature employee ya guys ya, di tanda tangan tanda tangannya kamu itu. Nah, kayak gini contohnya. Setelah itu filenya kamu save. Nah, kamu minta tolong sama teman yang mungkin bisa mengeprintkan dan bisa membantu kirimkan ke via pos ya guys ya, surat termination kamu ini. Nah, kamu minta tolong baik-baik, teman, boleh nggak sih saya minta tolong sama kamu, tolongin dong kirimin surat notis saya di sini nggak bisa libur, saya di sini ini sakit kayak gini ya. Tapi ya cari teman yang benar-benar teman ya guys ya. Nah, nanti kalau misalkan saya sudah keluar dari sini, nanti insya Allah saya ganti uang kamu, atau enggak kamu punya TNG enggak, saya nanti kirim deh ya, mungkin kayak gitu ya guys ya. Nah, nanti surat termination yang sudah kamu ketik dan sudah kamu tanda tangan via handphone itu, kamu kirimkan ke teman kamu. Berikut visa kerja kamu ya guys ya. Terus kalau bisa kamu foto nih tangan kamu atau apapun yang kalau kamu dapat kekerasan atau apa, kamu foto. Nah, terus kamu bilang sama temannya, minta di print ya, terus dikirim ke alamat imigrasi menggunakan pengiriman kilat ya guys ya, murah, cuma $35 di kantor pos. Ngomong aja sama Pak Posnya, Pak Pos, saya mau kirim yang besok nyampe Hofai. Nah, itu nanti dikasih map ya, mapnya itu cuma $2,5. Ini ditulis, bilang sama teman kamu, nggak apa-apa, pengirimnya tetap menggunakan nama kamu ya guys ya, jangan pakai nama teman kamu, meskipun alamat teman kamu di Taiwan misalkan, ya nggak apa-apa. Nah, kayak Cisam nih kemarin bantu si Mila ini. Nah, kayak Cisam itu printin tuh nih data-datanya si Mila kayak gini ya guys ya. Nah, di print terus kayak Cisam ke kantor pos. Nah, terus ditulis tuh alamat imigrasi sama alamatnya si Milanya, bukan namanya kayak Cisam ya guys ya. Nah, kayak gitu. Nah, ini mengantisipasi guys, barangkali ya dengan notaben majikan yang udah nggak suka sama kita gitu ya, sehingga kita nggak bisa dimain-mainin tuh, dituduh-tuduh macam-macam karena kita mau notice ya guys ya. Setidaknya kalau agensi tidak respect, majikan nggak respect, kalau kita mau notice ya udah kita harus notice mandiri, kita harus mengusahakan surat notice yang dikirim ke sendiri ke imigrasi ya guys ya, gitu. Oke. Nah, suratnya Mila ini ya sudah disampai ke imigrasi ya, tinggal nanti tunggu balasannya. Dan imigrasi sudah tahu nih kalau Mila akan keluar dari rumah majikannya tanggal 1 besok. Nah, kemarin malam itu kan malam minggu tuh. Nah, pada datang. Nah, si Mila ini ngerekam tuh. Ya memang guys, marah besar majikannya gara-gara tiket yang harus dikeluarkan majikannya untuk Mila itu hampir 5.700. Sampai pada akhirnya negosiasi terakhir guys, untuk mengajak Mila itu untuk nggak jadi notis, akan ditambahkan gaji $1.000. Tapi Mila memiliki senjata bahwa maaf Dadai, saya sudah mengirimkan surat notis ke imigrasi gitu ya guys ya. Kalau majikan nggak punya hati di saat kita pergi, ya dia memohon-mohon, ya itulah salahnya ya guys ya. Makanya kalau misalkan majikannya baik ya saya rasa kita juga akan baik ya guys ya. Kalau majikannya seperti itu ya tanggung sendiri resikonya. Karena apa? Karena kita manusia ya guys ya. Sudah sewajarnya mereka memanusiakan kita. Kalau kalian nggak takut untuk pulang dulu ke Indonesia, ya silahkan mengambil notis ya guys ya. Yang tahu kesehatan kalian, yang tahu kemampuan kalian di sini ya kalian sendiri. Jadi keputusan ada di tangan kalian. Kak Jadisam hanya memberitahu caranya nih untuk supaya kamu selamat di mata imigrasi ya guys ya. Karena apa? Karena besok kita nggak pernah tahu. Mungkin saja Mila akan datang lagi ke Hong Kong, ya kan? Iya, untuk itu tetap menjaga catatan baik di imigrasi. Mungkin itu aja tuh sharingnya. Oke, kalau misalkan ada yang nanya, tapi kan gimana Kak caranya kalau kita bertahan dengan kakek yang bawel seperti itu? Oke, kalau misalkan saya jadi Mila, mungkin mental saya akan lebih kuat dari Mila ya. Ya saya kalau misalkan kakek ngomong kayak gitu,
ya saya nggak akan ladenin, saya akan tetap bekerja di matanya dia ya guys ya, meskipun itu ngelus-ngelusnya nggak usah kentilek gitu ya, heng-heng gitu ngelus-ngelus, tapi ya saya akan apa namanya memberikan di matanya si kakek itu kalau saya lagi pegang lap, kalau saya lagi pegang pelan, kalau saya lagi pegang koran ngelap jendela, ya meskipun ngelap jendelanya kita sambil ngayal gitu ya guys ya, tapi ya nggak apa-apa, jadi dikiranya kita kerja gitu. Nah iya, kalau misalkan rumahnya kecil, apa namanya, suruh cepet-cepet kerjanya selesai gitu ya, ya nggak apa-apa, mondar mandir gitu aja. Nah, jadikan kerjaan yang banyak itu sebagai cowantung ya guys ya, biar kesehatan kita juga kejaga gitu ya guys ya. Jadi jangan jadikan pekerjaan itu beban, jangan nanti kamu terbebani gitu. Enjoy aja, dimana kamu harus beradaptasi gitu, harus apa namanya, menerima, oke ini pekerjaan saya, ya saya akan jalani begitu ya guys ya. Kalau kakek sampai ngomong kasar atau apa, biarin aja, itu kan mulutnya dia, doa yang keluar dari mulutnya dia ya akan kembali ke dia gitu. Kita ya tetap aja dalam keadaan yang positif aja gitu ya guys ya. Kalian pasti bisa deh, 2 tahun insya Allah cepet. Setelah itu insya Allah dari kesabaran kalian akan mendapatkan majikan yang keduanya nanti mungkin insya Allah yang baik ya guys ya. Itu kalau kalian apa pengen bertahan ya guys ya. Hati-hati buat semuanya, apa namanya, semoga Allah selalu melindungi kita semuanya. Mungkin itu aja ya guys ya, sharing guys hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.